Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam ibadah pada hari Minggu pagi ini. Nah, pagi ini kami ditemani oleh Kalinca, ada. Stanley. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan supaya kita kelihatan segar. Ada yang mungkin masih malas-malas mau ibadah, ayo sama-sama kita akan menyanyi dengan menggunakan gerakan. Biar tidak ada yang mengantuk ya Kak Lince. Jadi kita sama-sama menyanyi mentega dan roti. Ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyikan bersama-sama dengan menggunakan gerakan. Baiklah adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi kakak akan ingatkan kembali dengan 3M, yaitu kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan, dan kita pun masih harus menjaga jarak. Nah, adik-adik, baiklah kita akan beribadah dan mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 3, dan mari kita berdiri sambil menyanyi dengan menggunakan gerakan Siapa Bikin Bunga. Adik-adik silakan duduk dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sertai lagi kami di pagi hari yang indah ini. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau menyertai kami semua, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, awali ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik.
Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi sebelum masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 36. Yang jagaku selalu, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Baik ketiga. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Cek. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Untuk pagi hari indah ini, kami dari adik-adik layan-Mu datang beribadah untuk memuji muliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberi kami roh hikmat-Mu akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami buat hamba-Mu untuk menyampaikan, agar boleh menyampaikan dengan baik. Dan buat adik-adik layan kami boleh mendengarkan dengan baik, dan boleh jadi pelaku-pelaku firman yang baik, jadi anak-anak Tuhan yang baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari berdiri dan kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk menghitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Bona dan Pinky. Selamat pagi Kak Linca. Nah adik-adik, di pagi ini Kak Lince mau mengajak adik-adik nonton film loh. Adik-adik, ada yang pernah nonton film tentang kancil dan siput? Belum Kak. Cerita tentang apa ya itu Kak? Iya Kak. Ayo Kak, kita nonton filmnya. Nah oke. Adik-adik di rumah, juga Bona dan Pinky, ayo kita nonton.
Tapi nanti diperhatikan ya, karena nanti kakak kasih pertanyaan dari Kak Lince. Kancil dan siput adu lari. Pagi itu, Kancil berpapasan dengan seekor siput di pinggir sungai. Melihat langkah siput yang sangat lambat, terbitlah rasa sombong sang Kancil. "Hei siput, jalanmu lambat sekali. Coba lihat, aku bisa berlari ke ujung jalan di sana dan kembali lagi sebelum kamu selesai satu langkah." Siput seperti tidak mendengar ujaran sang Kancil dan terus berjalan dengan santai. Panas hati sang Kancil karena tidak ditanggapi oleh si siput. "Siput bodoh, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku dalam adu lari," hina sang Kancil. Tak disangka-sangka, kali ini siput menjawab, "Ayo saja, kita buktikan siapa yang menang adu lari. Kalau aku menang, kamu harus mengaku kalah dan minta maaf kepadaku." Kancil tercengang mendengar keberanian sang siput, lalu menyetujui tantangan itu. "Baik, kalau begitu mari kita adu lari besok pagi di tempat ini juga." Setelah Kancil pergi, siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang Kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua siput akan bergerak menempatkan diri di sepanjang sungai, sehingga terdapat seekor siput setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya. Beberapa siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya si siput berujar, "Hai Kancil, hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah." Sang Kancil jadi merasa gugup karena siput begitu percaya diri. Begitu tanda mulai diberikan, Kancil langsung melesat jauh di depan siput. Ketika Kancil mulai merasa lelah, ia berhenti sebentar dengan niat mau beristirahat. Dengan ragu-ragu ia memanggil, "Put, siput." "Ya, aku di sini," jawab salah satu siput yang berada di dekatnya. Merasa panik, Kancil tidak jadi istirahat dan segera lanjut berlari seperti kesurupan. Setelah beberapa kali mendengar jawaban siput seperti itu, ia pun menyerah karena tidak kuat berlari lagi. Seluruh isi hutan pun terkejut dan bersorak-sorai melihat Kancil mengaku kalah dan meminta maaf pada siput. Nah adik-adik, apa yang dipelajari dari film tadi? Nah gimana filmnya adik-adik? Bagus kan? Kak Lince mau nanya nih buat adik-adik di rumah dan juga Bona dan Pinky. Ayo kira-kira apa yang di pelajaran dari film tersebut? Belajar dari siput, Kak. Siput cerdik dan banyak akal untuk memenangi lomba lari dengan si Kancil. Betul sekali Bona. Ayo apalagi Pinky? Gak boleh sombong, Kak. Dan juga gak boleh mengolok dan meremehkan yang lain seperti Kancil. Nah, Pinky juga betul. Film ini mengajarkan kepada kita semua jangan menjadi orang yang sombong dengan menghina dan meremehkan, merendahkan makhluk hidup lainnya. Karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, Kak Lince. Nah, adik-adik tahu nggak Rasul Paulus, pelayan Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain? Masih ingat, Kak Lince? Iya, Kak, masih ingat. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengirim surat kepada orang-orang Kristen di suatu kota yang bernama Korintus. Paulus adalah orang yang mengabarkan Injil kota Korintus. Wah, luar biasa Bapak Paulus ya, Kak. Iya, Bona, tetapi Paulus tidak sombong. Paulus mengatakan bahwa
semua pelayanannya itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memampukan Rasul Paulus untuk pergi dari kota ke kota jauh untuk mengabarkan Injil. Wah, Bapak Paulus gak sombong ya Kak Lince. Walaupun mengabarkan Injil ke kota-kota yang jauh. Iya, nah adik-adik semuanya, Tuhan Yesus sayang Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak sombong. Adik-adik juga tidak boleh sombong. Adik-adik harus menjadi anak yang baik. Dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin ke sekolah. Dan jika adik-adik pintar, bagikan juga kepada teman-teman dengan belajar bersama. Jangan sombong, tidak boleh memamerkan mainan. Sombong karena kepintaran, pamer makanan, saling membantu dengan teman-teman. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 201. Aku dapat di hatimu, kita nyanyikan 2 kali. Ku dapat di hatiku mutiara yang purna, Tuhan Yesus kawan kami takkan lagi tercerai. Aku dapat di hatiku mutiara yang purna, Tuhan Yesus kawan kami takkan lagi tercerai. Adik-adik, mari siapkan hati kita dan kita berdoa syafaat. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Di pagi hari indah ini kami sudah memuji, muliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjadikan kami anak-anak yang setia dan tekun kepada Tuhan, yang senantiasa lakukan firman-Mu itu dengan baik. Bapa dalam surga, pada pagi hari indah ini kami mau berdoa buat Bapak Pendeta kami yang bersama-sama dengan kami, mendampingi kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan kesehatan yang baik, memberikan senantiasa kesabaran di dalam pelayanan ini. Berkati juga istri yang jauh terpisah. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati istri terkasih di Poso. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa buat Sergio dan Aser di dalam masa mudanya sebagai teknisi dan gitaris dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dan jadi anak-anak yang selalu setia dan tekun kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, buat pemerintahan kami yang saat ini masih dilanda dalam pandemi Corona. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap usaha upaya yang dilakukan oleh para medis, bahkan pemerintah yang akan menyiapkan vaksin yang cocok untuk membasmi COVID ini. Bapa dalam surga, berkati juga Tuhan buat setiap sukarelawan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat program-program yang ada di dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mulai dari presbiter, pelayanan pelkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, baik itu pegawai kantor, juga kostor. Kiranya Tuhan juga memberkati juga kantoria Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar pelayanan ini boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat
kakak-kakak layan kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik kakak Priska yang saat ini dalam kelemahan tubuh, di dalam mengandung janin, yang Tuhan Yesus memberkati setiap makanan dan minuman yang ia makan agar janin yang ia kandung saat ini boleh bertumbuh sehat, agar tiba saatnya melahirkan dengan lancar atas pemeliharaan Tuhan. Juga buat kakak Debbie saat ini yang terbaring di puskesmas, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kesabaran, bahkan memberkati setiap pelayanan yang ada, dari perawat, obat, makanan, dan minuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar dari dalamnya boleh mendapatkan kesembuhan yang ilahi daripadamu. Bapa dalam surga, juga jemaat-jemaat kami saat ini yang terbaring lemah, baik dari sektor Tiberias, Galilea, Nazaret. Ya Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan setiap doa-doa pengharapan buat jemaat-Mu yang terbaring lemah, agar mereka boleh sembuh atas pemeliharaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat adik-adik layan kami yang saat ini di dalam pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, memberikan kesehatan selalu agar boleh tumbuh dalam lindungan Tuhan semata. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa pengharapan kami. Dan doa kami ini hanya kami sempurnakan dalam doa Bapa kami yang kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 38, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak sombong dan selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran pada orang tua, tidak sombong, dan selalu rendah hati. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta akan Yesus. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus, sertai dan pimpinlah kami anak-anak-Mu, agar selalu setia kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik dan tidak sombong. Amin. Shalom adik-adik. Kami Kalince mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.